Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak masyaallah muslimin jamaah salat maghrib dan isya yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas ridha Allah dan berkenan Allah, di sore hari ini kita diperkenankan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Ibu bapak jamaah yang kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi kedua materi aneka hoax vaksin, termasuk pertanyaan vaksin COVID-19 itu halal atau haram. Nah, izinkan kami lanjutkan di sesi kedua ini dengan sedikit mengulang yang kemarin telah kita sampaikan. Ternyata ada banyak hoax atau berita yang tidak benar yang menyertai informasi mengenai vaksin COVID-19. Informasi yang tidak benar ini dikemas sedemikian rupa sehingga kemudian seakan-akan itu benar. Sangat meyakinkan dan banyak orang kemudian tertipu. Bahkan tidak sedikit orang yang tertipu kemudian berubah menjadi penipu. Karena kemudian begitu tertipu tidak tabayun tetapi langsung nge-share informasi yang keliru tadi ke orang lain. Nah, kemudian informasi itu dipercaya orang lain, kemudian disebarluaskan lagi, maka kemudian orang ini menjadi turut andil dalam MLM dosa yang kemudian nyebar kemana-mana. Ibu bapak yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu telah kita sampaikan ada hoax yang menyebar sangat luas, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara di tempat-tempat yang lain, bahwa katanya vaksin itu mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, kalau memang Bapak Ibu vaksin mengandung bahan kimia berbahaya dan itu membahayakan orang yang divaksin, maka tentunya semua orang yang divaksin atau sebagian besar orang yang divaksin akan mengalami bahaya. Nah, kalau tidak, maka tentunya informasi tadi adalah tidak benar. Nah, ternyata info-info yang menyatakan vaksin itu isinya bahan-bahan berbahaya ternyata bersumber dari informasi yang sempat sirkuler atau menyebar di puluhan tahun yang lalu, di mana teknologi vaksinasi belum berkembang. Nah, saat ini vaksin sudah sangat berkembang, bahkan hingga bulan lalu jumlah vaksin COVID yang sudah disuntikkan itu sebanyak 6,47 miliar. Ya, 6,47 miliar. Nah, kalau misalnya setiap orang itu mendapatkan 2 atau 3 kali suntikan, maka kira-kira orang yang telah divaksin itu ada sekitar 3,2 miliar orang. Nah, kalau vaksin itu berbahaya, maka 3,2 miliar orang itu akan mengalami bahaya. Nah, kalau tidak, maka tentunya informasi tadi tidak benar. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, vaksinasi ini tidak hanya dipakai di Indonesia, maka mohon jangan percaya kalau vaksinasi ini tujuannya untuk melemahkan orang-orang Indonesia. Mohon jangan percaya. Karena vaksinasi termasuk vaksin COVID juga dipakai di semua negara. Termasuk Amerika, bahkan cakupan vaksinasi di Amerika itu sebanyak 62,6%. Lebih dari separuh orang Amerika divaksin COVID-19. Nah, kalau 62,6% itu sisanya berapa kira-kira? 100 dikurangi 62,6 ketemu
37,4 ya kira-kira. Itu termasuk bayi-bayi yang belum divaksin, termasuk orang-orang tua yang sakit, yang sudah atau yang mengalami autoimun dan seterusnya yang tidak boleh divaksin. Maka cakupan vaksinasi di Amerika sangat tinggi. Kemudian di UK, di Inggris, cakupan vaksinasinya ternyata lebih tinggi daripada Amerika. Kalau di Amerika 62,6%, di Inggris itu bulan lalu mencapai 70,5%. Luar biasa. Kemudian di Israel, Bapak Ibu, ada orang mengatakan vaksinasi ini konspirasi Yahudi. Nah, kalau konspirasi Yahudi atau konspirasi negara Israel, dan itu tujuannya adalah agar orang Israel itu menang perang misalnya, lalu kenapa kemudian cakupan vaksinasi di Israel sangat tinggi? Bapak Ibu, data resmi ya, cakupan vaksinasi atau jumlah orang yang divaksin di Israel itu sebanyak 86%. Ini bulan lalu, sekarang sudah naik lagi. Nah, apakah masuk akal? Apakah logis kalau kemudian vaksinasi itu mencelakakan? Malah pemerintah Israel sengaja mencelakai warga negaranya. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Kita tidak seperti itu percaya bahwa vaksinasi itu kemudian membahayakan orang. Kemudian kalau di Cina, Bapak Ibu, orang-orang Cina divaksin apa tidak? Orang-orang Cina juga divaksin dan cakupan vaksinasinya bulan lalu 79,2%. Sekarang tentu sudah lebih dari 80%. Jadi 80% orang Cina sudah divaksin COVID-19. Nah, sekarang kalau di Saudi Arabia ternyata ada 63,4% dan Indonesia baru 30% kira-kira. Nah, maka kalau orang mengatakan vaksinasi itu konspirasi global, maka itu keliru. Bapak Ibu, kalau orang mengatakan vaksinasi itu konspirasi global, lalu ini konspirasi negara mana? Amerika? Dusta. Karena Amerika sendiri cakupan vaksinasinya sangat tinggi. Apakah konspirasi Israel? Dusta. Cakupan vaksinasi Israel tadi 80%. Cina juga 80%. Lalu negara mana? Ya. Nah, maka orang-orang yang mengeluarkan teori konspirasi itu kalau dikejar dengan berbagai pertanyaan untuk klarifikasi tidak pernah bisa menjawab. Nah, sekarang mari kita lihat Bapak Ibu jenis-jenis vaksin COVID yang dipakai di berbagai negara. Ya. Ternyata Bahrain, ini negara Arab ya, Bahrain ini menggunakan vaksin AstraZeneca sama dengan kita, kemudian Pfizer BioNTech, Sinopharm dan Sputnik 5. Sputnik 5 itu buatan Rusia. Kemudian Brunei Darussalam juga menggunakan AstraZeneca dan Sinopharm dari China. Kanada menggunakan Moderna buatan Amerika. Kemudian AstraZeneca buatan Inggris, Pfizer BioNTech buatan kerjasama Amerika dan Jerman. Kemudian Cina menggunakan 4 jenis vaksin yang mereka produksi sendiri. Di antaranya ada CanSino, kemudian Sinopharm dan Sinovac. Ya. Mesir, Bapak Ibu, Mesir ini negara Muslim juga. Nah, Mesir ini memilih menggunakan Johnson & Johnson buatan Amerika, AstraZeneca buatan Inggris, Pfizer BioNTech buatan Amerika Jerman, kemudian Sinopharm buatan Beijing Cina, Sinovac buatan Cina, Sputnik 5 buatan Rusia. Ya. Kemudian Indonesia juga menggunakan Moderna buatan Amerika, AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm, Sinovac. Ya. Nah, apakah Israel tidak ada vaksinasi? Jelas ada. Dan Israel memilih menggunakan vaksin-vaksin buatan Amerika, yaitu Moderna dan Pfizer BioNTech. Kemudian Jepang juga menggunakan vaksin buatan Amerika, yaitu Moderna, Pfizer BioNTech, dan vaksin buatan Inggris, yaitu AstraZeneca. Malaysia menggunakan CanSino, ya, CanSino buatan Cina, kemudian AstraZeneca buatan Inggris, Pfizer BioNTech buatan Amerika dan Jerman. Sinovac juga digunakan di Malaysia. Maroko ini kan negara dengan populasi masyarakat Muslim yang sangat tinggi dengan madzhab Malikiyah. Ya. Ternyata mereka memilih menggunakan AstraZeneca buatan Inggris sama dengan kita, Sinopharm buatan Beijing China, kemudian Johnson & Johnson buatan Amerika dan Sputnik 5 buatan Rusia. Pakistan negara Muslim dan nama negaranya Republik Islam Pakistan. Ya. Pakistan menggunakan CanSino buatan
Cina, kemudian AstraZeneca buatan Inggris, Sinopharm buatan Cina, Sinovac, kemudian Covaxin dan Moderna buatan Amerika. Arab Saudi, Bapak Ibu, ini barangkali yang paling penting kita catat ya. Arab Saudi menggunakan vaksinasi AstraZeneca dan Pfizer-BioNTech. Berarti kalau di sana ada ulama yang vaksinasi berarti menggunakan vaksin AstraZeneca dan Pfizer-BioNTech, bukan yang lain. Turki menggunakan Pfizer-BioNTech dan Sinovac, ini sama dengan kita ya. Kemudian Uni Arab Emirat atau Uni Emirat Arab menggunakan AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Sputnik V dan yang lain. Inggris menggunakan Moderna selain menggunakan AstraZeneca buatan sendiri dan Pfizer-BioNTech. Amerika Serikat tentu menggunakan produk buatan dalam negeri, buatan Johnson & Johnson, Moderna dan Pfizer-BioNTech ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, katanya vaksin Sinovac dibuat dari lemak babi. Nah, ada orang mengatakan semacam ini. Nah, kalau kemudian kita bertemu dengan orang ini, kita bisa nanya, kok Anda mengatakan vaksin Sinovac menggunakan lemak babi, apakah Anda bekerja di perusahaan Sinovac? Kenapa Anda menyebarluaskan informasi bahwa vaksin Sinovac itu dibuat dari lemak babi? Apakah Anda kerja di perusahaan vaksin Sinovac? Nah, kalau mengatakan tidak, lalu dari mana Anda mendapatkan informasi vaksin Sinovac menggunakan lemak babi? Apakah Anda kerja di Badan POM yang kemudian memeriksa dan menemukan ada lemak babi di situ? Nah, kalau tidak, dari mana Anda dapatkan informasi itu? Oh, saya dapat informasi dari medsos. Lah, hari gini medsos kok dipercaya? Bapak Ibu, tidak semua informasi di WhatsApp itu benar. Tidak semua informasi di YouTube itu benar. Tidak semua informasi di Facebook itu benar. Maka kewajiban kita ketika ada berita heboh, kita menyaring, kita menganalisis, kita mencerna informasi ini benar apa tidak. Kewajiban kita menurut perintah Allah ketika ada berita heboh adalah tabayyun, bukan kemudian nge-share informasi itu kemana-mana ya. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa bulan yang lalu secara tegas MUI sudah merilis informasi bahwa vaksin Sinovac hukumnya halal. Nah, tentu para ulama di MUI tidak main-main ketika menyatakan sebuah fatwa. Fatwa ini berimplikasi tidak hanya dunia tapi akhirat. Tentu tidak akan para ulama di MUI main-main dengan fatwa. Maka jika kemudian vaksin Sinovac difatwakan halal, maka itu selesai bagi kita. Tidak boleh ada lagi keraguan, tidak boleh lagi ada kecurigaan. Nah, kalau kecurigaan, apa yang membuat kita kemudian curiga? Apakah ada sesuatu yang lebih dari fatwa MUI yang kemudian menyatakan itu haram dan seterusnya? Nah, kemudian yang Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hoax berikutnya yang mengatakan bahwa virus corona itu sesungguhnya tidak berbahaya. Sama persis dengan virus-virus influenza yang lain. Salah satunya ini ada orang yang dulu pernah saya percaya, kemudian saya nyatakan kalau orang ini berbicara maka saya tidak akan percaya ya. Itu belum pernah ada satupun yang meninggal hanya karena COVID ya. Jadi belum ada ya? Jadi belum. Jadi biasanya memang ada komplikasi penyakit, ada gangguan pernapasan, ada kemarin ada beberapa yang meninggal karena stroke, ada karena jantung juga ada, dan malah mereka COVID-nya negatif. Gitu. Jadi kita sebaiknya tidak menghubungkan antara COVID-19 ini dengan kematian. Kalau dengan sakit, ya bahwa kalau kita kena, kalau saya kena, saya mungkin pernah kena, saya kena, kemudian nanti mungkin saya akan mengalami demam atau pilek atau batuk atau agak-agak sesak napas lah selama 1 minggu. Tapi sesudah itu, sesudah antibodi kita keluar untuk melawan virus ini, maka kita akan kebal, dan juga antibodi di 2 minggu pasca infeksi itu paling tinggi, sehingga sebagian besar orang mengalami kesembuhan di 2 minggu atau 14 hari setelah infeksi. Jadi kalau COVID ini membuat sakit, ya gejala penyakit ya, tapi COVID ini tidak seganas atau tidak membunuh seperti yang ada di media. Hidup kita tuh indah, banyak yang bisa kita lakukan selama kita masih bisa hidup itu banyak, dan hidup kita bukan angka loh ya. Hidup kita tidak ditentukan dengan statistik. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini salah satu informasi yang di internet oleh Kominfo disebut sebagai misleading. Misleading itu dalam bahasa Indonesia maknanya adalah menyesatkan. Menyesatkan. Di medsos ditulis, beliau yang bicara ini adalah Dr. Muhammad Indro Cahyono. Bahkan ada yang nulis Dr. Muhammad Indro Cahyono. Nah, Bapak Ibu, tanpa ada maksud apapun dan tanpa mengurangi rasa hormat pada teman-teman saya, kolega saya dari kedokteran hewan, Mas Indro Cahyono ini bukan dokter, tetapi dokter hewan. Dan dari PDHI singkatan apa PDHI? Perkumpulan Dokter Hewan Indonesia menyatakan bahwa COVID itu bukan ranahnya dokter hewan. COVID bukan ranahnya dokter hewan. Maaf, tadi beliau mengatakan bahwa virus corona tidak berbahaya. Bapak Ibu, kalau virus corona tidak berbahaya, kenapa angka kematian sangat tinggi? Angka kematian sangat tinggi. Kalau virus corona tidak berbahaya, kenapa kemudian ada aturan orang harus PCR kalau kemana-mana, harus vaksin, dan yang lain-lain ya? Bahkan beberapa negara memilih untuk menutup penerbangan internasional sampai segitunya. Ini menunjukkan bahwa virus corona sangat berbahaya. Nah, kalau kemudian ada orang yang sakit kemudian sembuh, itu karena diobati. Nah, kalau dibiarkan risikonya bisa jauh lebih parah ya. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa virus corona tidak seganas yang diberitakan di media. Nah, kalau tidak seganas, kenapa sekali lagi angka kematian sangat tinggi? Maka kalau kita tabayun, ternyata banyak lembaga yang menyatakan bahwa informasi atau literasi dari Mas Indro Cahyono tadi adalah hoax alias salah ya. Dari Kominfo, dari Satgas Covid, dari Kementerian Kesehatan dan yang lain-lain ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi PDHI, Perkumpulan Dokter Hewan, menyatakan bahwa virus corona atau wabah corona ini bukan ranahnya dokter hewan. Nah, sebenarnya PDHI itu membidik dua orang. Dua orang itu siapa? Dua orang itu adalah satu Profesor Nidom dari Unair, yang kedua Mas Indro Cahyono tadi itu. Karena dua orang ini sering menyampaikan info-info yang tidak benar ya. Info yang kemudian membuat orang itu menjadi takut dan seterusnya ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apakah memang benar virus corona yang tidak berbahaya? Mohon maaf, kita bisa belajar dari sikap Presiden Brazil. Presiden Brazil itu pernah menyepelekan virus corona, bahkan menyebut ya, termasuk vaksin COVID itu disepelekan, bahkan menyebut bahwa vaksin COVID-19 bisa mengubah orang menjadi buaya, katanya begitu. Jadi kan nyinyir ya. Nah, gara-gara sikapnya ini kemudian pemerintah negara Brazil ini lambat sekali penanganan COVID, sampai kemudian angka kematian masyarakat Brazil karena COVID sangat tinggi. Bapak Ibu, di data resmi, di info resmi ini bisa kita tabayuni di internet, di berbagai media, dan bisa ditabayuni di media yang lain, bahwa di Brazil itu pernah terjadi tragedi. Dalam waktu 1 bulan itu ada 3.000 kematian, luar biasa. Bahkan beberapa bulan yang lalu sempat dalam waktu 1 hari itu 4.000 kematian. Bapak Ibu, dalam waktu 1 hari 24 jam 4.000 kematian karena COVID. Dan itu matinya beneran, bukan mati sebentar hidup lagi, tidak. Matinya permanen. Dan kalau meninggal itu artinya meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, atau meninggalkan anak-anaknya dan seterusnya. Nah, maka informasi Mas Indro tadi tidak benar. Kemudian data terbaru ini Bapak Ibu, saya dapatkan tadi siang, saya download ya. Angka kematian karena COVID di Amerika rekor paling tinggi ya. Rekor paling tinggi masih Amerika, 759.000 ya. 759.000 kematian. Kemudian berikutnya Inggris sebanyak 142.772 kematian. Kemudian Rusia 245.000 kematian. Turki
72.000. Betul itu ya? 72.000 kematian, kemudian diikuti Ukraina dan Jerman. Luar biasa ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada info menyesatkan yang mengatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang memesan vaksin Sinovac. Bahkan katanya Indonesia kok ya mau-maunya menjadi kelinci percobaan dari Cina begitu. Kok mau-maunya begitu. Nah Bapak Ibu, ketika ada berita heboh, sekali lagi kewajiban kita adalah tabayun. Dan setelah kita tabayun di berbagai media resmi, kita dapat informasi bahwa ternyata vaksin Sinovac tidak hanya dipakai di Indonesia, tapi juga di negara Brazil, kemudian Turki, kemudian Singapura, Chili, Filipina, dan yang lain. Bahkan ada 36 negara yang juga menggunakan vaksin Sinovac. Nah, kalau vaksin Sinovac ini tidak berkualitas, mustahil dipilih menjadi vaksin resmi di 36 negara. Termasuk sekali lagi Brazil, kemudian Chili, Cina sendiri, Kolombia, kemudian Mesir, Georgia, Hong Kong, kemudian Malaysia, Meksiko, Pakistan, kemudian Paraguay, Filipina, Tajikistan, Tunisia, Turki, Ukraina, dan yang lain. Nah, kemudian ada pula orang yang menyebarkan berita yang tidak benar, mengatakan vaksinasi COVID itu menyebabkan orang mengalami penggumpalan darah. Nah, ini sempat ramai dan jadi viral beberapa saat yang lalu. Dan kemudian banyak orang nge-share informasi bahwa 17 negara ini menghentikan vaksinasi menggunakan AstraZeneca. Nah Bapak Ibu, apakah benar 17 negara ini menghentikan penggunaan vaksin Sinovac? Ternyata infonya adalah benar, tetapi bukan berhenti selamanya, hanya berhenti sejenak. Ibarat ya, ini mengevaluasi begitu, apakah memang vaksinasi dari AstraZeneca ini menyebabkan penggumpalan darah. Jadi dievaluasi, kalau benar maka akan dihentikan selamanya, kalau tidak benar maka dilanjutkan. Ini mirip kalau kemudian orang misalnya baru naik motor atau naik sepeda, tiba-tiba terdengar suara dar. Nah kemudian orang akan berhenti. Kenapa berhenti? Nengok ada apa? Apakah ada tembakan? Oh, ada anak kecil nangis sambil menggenggam sesuatu yang warnanya merah. Ternyata anak kecil bawa balon warnanya merah, balonnya meletus. Ternyata hanya balon. Ya sudah, berarti bukan tembakan. Oke, lanjut naik sepeda atau naik motor. Itulah yang kemudian terjadi di negara-negara Eropa. 17 negara itu menghentikan sementara. Nah, kemudian hanya beberapa hari, kemudian lanjut lagi penggunaan AstraZeneca. Nah, Bapak Ibu, 17 negara ini kemudian lanjut menggunakan AstraZeneca karena ternyata menurut info resmi yang didapatkan oleh 17 negara tadi itu bahwa ternyata memang benar ada 37 orang yang mengalami penggumpalan darah setelah vaksinasi COVID-19 menggunakan AstraZeneca. Adalah benar ada 37 orang mengalami penggumpalan darah. Nah kemudian dilacak ya. Maaf kalau orang-orang saintis itu bukan menggunakan angka berapa jumlah tapi berapa persen. Jadi kalau saintis menggunakan berapa persen. Nah ternyata orang yang divaksin menggunakan AstraZeneca di Eropa itu ada 17 juta orang. Nah kemudian 37 orang dibagi 17 juta dikalikan 100% ketemu 0,000218%. Secara statistik itu sama sekali tidak ada hubungannya. Nah kalau memang vaksinasi AstraZeneca menyebabkan penggumpalan darah, maka semua orang atau sebagian besar orang yang divaksin menggunakan AstraZeneca akan mengalami penggumpalan darah. Kalau memang vaksinasi AstraZeneca menyebabkan penggumpalan darah, maka 17 juta orang ini akan mengalami penggumpalan darah. Atau sebagian besar, ya minimal 10 juta aja lah gitu. Kenyataannya tidak.
kenyataannya hanya 37%. Dan 37% ini sekali lagi secara statistik itu tidak ada hubungannya. Ya. Kemudian, nah ini info resmi. Kemudian negara-negara Uni Eropa lanjutkan penggunaan vaksin AstraZeneca. Tetapi Bapak Ibu, ada orang yang tidak mau diajak berpikir. Mohon maaf, tidak mau diajak berpikir. Orang ini mengatakan, tetapi kan 37 orang itu kan mengalami penggumpalan beneran. Kasusnya beneran, dan saya tidak mau kena seperti itu. Maaf, jumlah 0,000218 itu persen itu menunjukkan tidak ada hubungannya. Nah, kalau kemudian orang tetap ngotot, nah kita bisa katakan, mohon maaf, bolehkah saya bertanya, apakah panjenengan mengizinkan panjenengan ngagem sepeda motor? Ya. Kenapa masih menggunakan sepeda motor? Atau kenapa menggunakan sepeda motor? Ini pertanyaan mungkin aneh ya, tapi kenapa menggunakan sepeda motor? Praktis, betul. Tahukah kita bahwa angka kematian akibat sepeda motor itu 61%. Bahkan rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya. Ini bukan 0,000 tapi 61. Sebentar. Rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan. Itu 61% karena faktor manusia, kemudian 9% karena faktor kendaraan. Kemudian 30% lagi sebagian akibat prasarana dan lingkungan, mungkin jalan yang kurang bagus. Berarti ada 9% kecelakaan akibat sepeda motor. Bukan 0,0009 tetapi 9%. Jadi angka kematian akibat kendaraan bermotor di jalan raya itu sangat tinggi, 9%. Tetapi kemudian kenapa kita tetap menggunakan sepeda motor? Karena kita berkeyakinan bahwa sepeda motor itu bukan penyebab kematian. Kalau sepeda motor menyebabkan kematian, maka semua orang yang naik sepeda motor akan mengalami kematian, atau sebagian besar orang yang naik sepeda motor akan mengalami kematian. Kalau tidak, tentu adalah faktor yang lain. Nah, oleh karena itu kejadian penggumpalan darah di Eropa tadi juga karena faktor yang lain selain dari faktor vaksinnya. Nah, kemudian sebagai penutup dan barangkali menjadi kata kunci bagi kita di malam hari ini, sesungguhnya vaksin COVID itu halal atau haram? Ya. Bagaimana para ulama menetapkan fatwa halal dan haram vaksin COVID-19? Bapak Ibu, vaksin Sinovac sudah difatwakan halal oleh MUI resmi. Kemudian vaksin Sinopharm dinyatakan halal oleh para ulama di Uni Emirat Arab, termasuk para ulama dari Darul Ifta. Ini lembaga resmi yang mengeluarkan fatwa di Uni Emirat Arab. Ya. Kemudian vaksin Comirnaty atau Pfizer-BioNTech dinyatakan halal oleh para ulama di Inggris. Ya. Kemudian AstraZeneca ini dinyatakan oleh British Islamic Medical Association atau Asosiasi Dokter Muslim di Inggris bahwa tidak ada bahan turunan babi dan tidak ada bahan dari embrio makhluk hidup yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin AstraZeneca. Itulah sebenarnya kemudian kenapa para ulama di Arab Saudi tidak mempermasalahkan. Oleh karena itu, tadi kita lihat di daftar bahwa Arab Saudi itu menggunakan 2 vaksin, salah satunya adalah AstraZeneca. Yang kedua tadi adalah Pfizer-BioNTech. Nah, kita sempat heboh dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca adalah haram tapi boleh. Nah, mari kita mencerna ini Bapak Ibu. Apa makna haram tapi boleh? Haram tapi boleh itu artinya adalah boleh. Hukum dasarnya adalah haram, tetapi karena kondisinya adalah darurat maka menjadi boleh. Haram tapi boleh itu maknanya adalah boleh, bukan haram, bukan tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh maka ulama akan mengatakan haram dan tidak boleh dipakai. Tetapi maknanya fatwa yang diungkapkan yang dideklar adalah haram tapi boleh. Haram tapi boleh sekali lagi maknanya adalah boleh. Bahkan
kalau kita membaca fatwa secara lengkap atau menyimak fatwa secara lengkap, maka ternyata fatwanya ada 5. Dan fatwa yang kelima menyatakan bahwa mengikuti vaksinasi resmi oleh pemerintah hukumnya adalah wajib. Ya, Bapak Ibu, jadi ini sangat jelas bahwa MUI tidak mempermasalahkan. Nah, inilah sebenarnya kemudian kenapa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di semua wilayah juga menggunakan AstraZeneca secara resmi. Ya. Nah, kalau memang haram dan tidak boleh, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah tentu akan melarang PKU Muhammadiyah menggunakan AstraZeneca. Nah, Bapak Ibu, fatwa haram tapi diperbolehkan ini adalah khas dari ulama Syafi'iyah. Nah, kalau memang dulu dalam sejarah pembuatannya sempat bersinggungan dengan bandari babi, maka hukumnya adalah haram. Tetapi dalam keadaan darurat maka menjadi boleh. Ini adalah khas fatwa dari ulama Syafi'iyah. Ya. Tetapi ulama-ulama Ambaliyah dan Hanafiyah memiliki pendapat yang berbeda. Kalau Syafi'iyah itu kan banyak diikuti para ulama di Asia Tenggara, di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam. Nah, beda dengan para ulama dari mazhab Hambaliyah dan Hanafiyah. Hambaliyah di Timur Tengah, di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, kemudian di Bahrain, Qatar, Kuwait, Libya dan sekitarnya. Dan kalau Hanafiyah di India, Pakistan, Bangladesh. Nah, mereka sama sekali tidak mempermasalahkan penggunaan tripsin babi tersebut, ya. Karena mereka menggunakan kaidah fikih istihalah dan istihlak. Kita pernah membahas ini, istihalah dan istihlak, ya. Dan dengan kaidah fikih ad-darurah syariah, kemudian istihalah dan istihlak, maka kemudian para ulama di Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, di Pakistan, itu sama sekali tidak mempermasalahkan penggunaan tripsin babi. Bahkan penggunaan gelatin babi pun tidak dipermasalahkan, ya. Kenapa? Ya karena menggunakan kaidah fikih istihalah tadi. Istihalah adalah berubahnya hukum sesuatu karena telah berubah sifat dari sifat asalnya. Yang namanya daging babi, lemak babi itu haram. Tetapi kalau sudah berubah menjadi emulsifiers, menjadi lecithin, apalagi termasuk tripsin, apalagi di akhir proses tidak ditemukan lagi, maka menjadi tidak ada masalah. Ini istihalah. Kalau istihlak itu adalah bercampurnya benda haram dan najis yang sangat sedikit dengan benda halal dan suci yang sangat banyak, maka hilang sifat haram dan najisnya. Nah, itulah juga kenapa sebabnya kemudian para ulama sekali lagi di Uni Emirat Arab tidak mempermasalahkan penggunaan bahan-bahan dari babi. Ini fatwa penting dari Syekh Abdullah bin Bayyah. Ini ketua jadi ulama karismatik, pimpinan Dewan Fatwa Darul Ifta Uni Emirat Arab. Beliau bahkan secara tegas menyatakan vaksinasi tidak masuk dalam kriteria yang dilarang dalam ajaran Islam. Meski mengandung gelatin babi, karena situasi darurat dalam masa pandemi, gelatin babi pun digolongkan obat-obatan dan bukan makanan. Ulama selevel beliau tidak mempermasalahkan. Kemudian ini Syekh Shalih Al Fauzan, ini kan ulama penting yang fatwanya banyak diikuti teman-teman kita dari Salafi, ya. Syekh Shalih Al Fauzan ternyata beliau sudah divaksin di Arab Saudi di bulan Maret 2021. Maret, ya, 2021. Nah, kalau di Arab Saudi maka beliau pasti menggunakan AstraZeneca atau Pfizer-BioNTech. Berarti bagi beliau, menurut beliau tidak ada masalah. Kemudian siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais? Beliau imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau telah divaksin di bulan Maret 2021. Info ini Syekh Al-Fauzan dan juga Syekh Abdurrahman As-Sudais sudah divaksin, ini bisa didapatkan di internet dengan sangat gampang di berbagai media, di berbagai sumber, ya. Nah, maka berarti menurut beliau penggunaan vaksin AstraZeneca maupun Pfizer-BioNTech tidak ada masalah. Bahkan ini lebih tajam lagi, sangat tajam. Syekh Abdullah Al-Mutlaq, beliau salah satu dari 9 ulama kibar di Arab Saudi, ulama paling berpengaruh di Arab Saudi. Bahkan dia mengatakan menyebarkan isu agar orang tidak ikut vaksinasi adalah kejahatan yang dosanya berdampak pada orang lain. Pelakunya dapat dikenakan hukum takzir. Siapapun yang ikut menyebarkan isu tersebut telah berbuat kejahatan atau dolim terhadap hak orang-orang yang menerima berita tersebut dan hak tanah airnya. Orang seperti ini menanggung dosa dusta dan khianat
dan menanggung dosa semua orang yang mempercayainya kemudian sakit atau bahkan sampai meninggal dunia. Ini sangat keras, fatwa ini sangat keras. Jadi kalau orang-orang ikut menyebarluaskan berita-berita dusta tentang vaksin, itu hukumannya sangat berat ya. Sebagai penutup, nah ini ulama selevel Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Abdul Twasikal, kemudian termasuk ini para ulama-ulama ini juga tidak mempermasalahkan vaksinasi ya. Beliau Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya, termasuk Ustadz Adi Hidayat ya. Beliau berlima menyatakan bahwa vaksinasi tidak ada masalah ya. Nah kalau ulama-ulama selevel beliau ya tidak mempermasalahkan, maka sekali lagi untuk kita ini selesai, mestinya tidak ada lagi keraguan. Dari sisi syariat tidak ada masalah, dari sisi keamanan kalau WHO, kemudian Badan POM, kemudian Kementerian Kesehatan RI tidak mempermasalahkan, berarti dari sisi kesehatan itu aman ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.